Selamat malam pemirsa. Dari sudut istana ini saya mencatat, setiap kali rapat kabinet terbatas yang membahas masalah ekonomi, yang membahas masalah investasi, selalu juga dibahas masalah kestabilan politik, masalah keamanan, dan juga regulasi. Presiden selalu menekankan bahwa investasi tidak akan masuk apabila negeri kita tidak aman, apabila politik tidak terkonsolidasi, apabila regulasinya mandek. Para pemirsa, kebahagiaan tentu bukan karena kita kaya, tetapi juga hati kita merasa aman dan tentram. Tugas berat untuk menjadikan bangsa ini aman, politiknya terkonsolidasi dan hukum ditegakkan ada di pundak Menko Polhukam Wiranto. Di pundak Pak Wiranto lah sebuah praksis akan dibuktikan bahwa berpolitik dalam rangka bernegara dan bernegara untuk kesejahteraan rakyat. Para pemirsa, dari sudut istana ini, Herdina silahkan. Ya baik Cak Kardi, terima kasih. Dan saudara, demikian tadi Soekardi Rinakit, tim komunikasi Presiden yang telah mengawali acara kita dengan tirai acara. Selamat malam pemirsa TVRI dan juga hadirin di studio. Senang sekali pada malam hari ini saya Herdina Suherdi kembali menjumpai Anda di Sudut Istana, sebuah program yang kami hadirkan setiap pekannya dengan perbincangan bersama dengan para narasumber yang menyampaikan pesan dari Istana, dan tentu saja ada cerita-cerita menarik yang juga akan kami ungkapkan kepada Anda terkait dengan apa yang terjadi di balik kunjungan Presiden ataupun belusukan Presiden Joko Widodo. Dan tentu saja saya tidak sendiri, malam hari ini saya bersama dengan Dr. Kusnanto Anggoro. Mas Kusnanto, ya. Dan kami berdua seperti biasa akan mengulas berbagai hal yang menjadi fokus dari Presiden Jokowi belakangan ini. Dan kalau kita bicara di bulan Oktober ini masih momennya adalah 2 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Untuk itu kami mengangkat tema mengenai 2 tahun pemerintahan Jokowi JK di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dan kalau kembali kita mengingat ketika Presiden Joko Widodo dilantik 2 tahun yang lalu, beliau mengatakan ataupun menyampaikan visinya yang dituangkan dalam nawacita ya Mas Kusnanto. Dan salah satunya menyebutkan bahwa negara menolak lemah dan dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Lalu ini 2 tahun sudah berjalan, bagaimanakah upaya pemerintah untuk bisa mewujudkan nawacita ini? Ini akan nanti kita ulas bersama dengan narasumber kita malam hari ini. Tapi sebelum kami undang, tentu saya ingin bertanya dulu nih ke Mas Kusnanto. Pendapat Mas Kusnanto mengenai apa yang sudah dicapai pemerintah, terutama di bidang polhukam ini dalam 2 tahun? Tentu banyak ya, tapi saya ingin melihatnya begini, karena pemerintahan Presiden Jokowi itu kan ada beberapa hal yang sangat spesifik, terutama terkait dengan misalnya adalah negara hadir, dan yang kedua adalah dari pinggiran. Jadi misalnya dalam konteks polhukam pun akan lebih baik kalau kita mengevaluasi dari sudut itu. Jadi misalnya kalau terkait dengan pinggiran dari segi teritori misalnya adalah perbatasan. Saya kira banyak kemajuan yang kita capai dalam soal-soal perbatasan itu. Dan kemudian juga terkait dengan itu adalah perlindungan warga negara, termasuk yang di luar negeri. Mungkin juga kita bisa berbicara tentang bagaimana eksekusi persoalan-persoalan hukum. Orang seperti saya kan kadang-kadang cenderung untuk melihat hukum itu isinya undang-undang dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat dari perspektif pinggiran masalah hukum, maka sebenarnya yang menjadi lebih penting adalah di mana hukum itu paling dirasakan oleh masyarakat. Kasus pungli misalnya itu menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita bisa lihat. Iya, dan juga Presiden mengatakan ini mungkin jumlahnya tidak besar, tapi karena terjadinya cukup banyak itu meresahkan masyarakat. Itu ya, yang makanya kemudian itu, ya kan pinggiran dalam konteks itu kan jadi bisa menarik untuk dibahas lebih lebih lanjut. Mas Kusnanto, kita akan bahas lebih jauh bersama dengan narasumber kita malam hari ini. Langsung saja kami undang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Wiranto. Selamat malam Pak Menko. Terima kasih Bapak sudah hadir. Pak, sebelum kita ngobrol lebih jauh, pertama-tama tentu pertanyaan kami adalah, ini 2 tahun pemerintahan Jokowi JK, Pak. Sampai sejauh mana sebetulnya pencapaian di bidang Bapak, terutama di bidang politik, hukum, dan keamanan? Sebenarnya kalau kita bicara reformasi ya, 2 tahun ini kan fokus pemerintah ke reformasi di bidang ekonomi. Sehingga kita kenal ada paket kebijakan ekonomi dari 1 sampai 13 ya. Dan kalau kita kemudian melihat perkembangan selanjutnya, maka reformasi hukum
baru dimulai Oktober ini. Namun saya katakan bahwa 2 tahun tidak menganggur tentunya kan. Di Polhukam tentu tetap bekerja sesuai dengan tupoksinya. Dan sudah banyak juga capaian-capaian yang saya catat, yang saya kumpulkan dari para menteri, lembaga yang ya tergabung dalam Polhukam itu. Ya. Kita sudah ada data-datanya Pak. Mungkin ini capaian 2 tahun yang mungkin bisa Bapak jabarkan beberapa di antaranya nanti sebelum kita gali lebih jauh. Iya. Tapi yang pasti adalah begini ya, saya tidak akan langsung melihat di sini. Iya. Capaian itu kan kalau kita melihat dari sisi tupoksi Polhukam, politik, hukum, dan keamanan. Dari politik sendiri kan kita tahu bahwa stabilitas politik terjaga dengan baik. Ya. Mengapa? Karena pada awal pemerintahan Pak Jokowi, itu dukungan partai politik atau katakanlah partai politik pendukung pemerintah itu minoritas. Betul. Kan begitu. Tetapi dengan adanya satu kinerja yang baik, adanya satu tekad dan niat yang luar biasa kuatnya dari pemerintahan Jokowi JK, maka sekarang kita bisa saksikan bahwa perimbangan sudah berubah. Ya. Dukungan partai-partai politik yang langsung memberikan dukungan penuh kepada pemerintah sekarang lebih besar ya ketimbang yang berada di luar partai-partai yang mendukung pemerintah. Ini sesuatu yang sangat bagus untuk apa? Untuk stabilitas politik dalam mereka mencapai atau melanjutkan pembangunan nasional. Begitu. Itu yang bidang saya. Keamanan, ya? Di bidang keamanan. Di bidang keamanan mungkin di bidang kita keamanan bisa juga kita melihat ya, misalnya saja tadi membangun dari pinggiran. Ya. Mungkin dari aspek kesejahteraan ada, aspek keadilan juga ada, tapi aspek keamanan juga sangat kuat di situ penampakannya. Ya, mengapa? Karena kita sebenarnya kan memperkuat beranda depan Indonesia. Ya. Yang tadinya agak terbengkelai sekarang ya ditata dengan baik, dibangun dengan baik, dilengkapi dengan baik, sehingga masyarakat perbatasan betul-betul merasa aku orang Indonesia. Ya, dan itu sangat bagus itu. Ya. Baik, kalau gitu kita mungkin kita sambil dulu Pak. Monggo silakan Bapak. Baik. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah hadir Pak. Ini tadi kalau kita melihat 2 tahun, Bapak tadi mengatakan meskipun kalau di bidang reformasi hukum pemerintah baru mengeluarkan perpresnya di Oktober ini, tapi kan 2 tahun itu bukan berarti tidak ada yang dikerjakan. Tentu banyak sebetulnya yang dikerjakan oleh pemerintah di bidang Polhukam ya Pak ya. Yeah. Tadi Bapak menyebutkan misalnya politik juga sekarang sudah stabil dan itu dirasakan sehingga kemudian juga investasi terus berdatangan. Tentu itu terjadi kalau ada kestabilan politik gitu kan Pak ya. Betul. Nah di bidang keamanan yang menarik juga tadi negara mulai menata lebih baik lagi bagaimana negara itu hadir di perbatasan, melakukan peningkatan pengamanan di sana. Tapi satu hal juga nih Pak yang menarik mengenai keamanan ini adalah bagaimana sebetulnya kita bisa lebih meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan kita, terutama kalau kita melihat misalnya Pak nih beberapa waktu yang lalu kan ada juga warga negara Indonesia yang kemudian disandera oleh kelompok. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi lagi gitu ya Pak ya. Bagaimana upaya-upaya agar keamanan di perbatasan itu bisa lebih meningkat gitu Pak? Memang itu merupakan satu target kita ya agar masyarakat di perbatasan sekalipun betul-betul merasa terlindungi dan merasakan kehadiran negara di sana. Ya, oleh karena itu saat ini sedang kita garap adanya satu pembangunan yang juga melibatkan penempatan pos-pos keamanan di sana. Ya. Pembangunan daerah perbatasan tidak hanya kita membangun infrastruktur, jalan-jalan, fasilitas air, listrik, ya, kemudian juga sekolah, tapi juga pos-pos keamanan ya, kita perbarui dan kita lengkapi dengan berbagai sarana komunikasi. Ya. Sehingga masyarakat tatkala aparat keamanan hadir di tengah mereka merasa terlindungi. Ya. Ya karena esensinya sebenarnya lebih ke pembangunan keadilan dan seterusnya. Sebenarnya itu, ya. Jadi betul. Ada nggak rencana misalnya nanti setelah ada pos dan sebagainya itu bisa dikembangkan juga beberapa model yang lain. Misalnya adalah pasar bersama dengan perbatasan seberang. Juga tentang puskesmas atau sekolah. Saya kira itu menjadi sesuatu yang... Itu sudah Pak, itu ada namanya satu pembangunan yang terpadu sehingga untuk melaksanakan itu agar pembangunan itu terencana dengan baik, ya, dilaksanakan dengan baik, dikontrol dengan baik, maka pemerintah telah menunjuk satu badan negara pengelola perbatasan, ya, BNPB. Ya.
yang memimpin kan Mendagri, saya sebagai pengawas ya, atau pengarah. Nah di sana kita melakukan satu pembangunan interkementerian dan lembaga yang sasarannya ya dalam satu keterpaduan pembangunan di wilayah perbatasan itu. Tapi yang menarik Pak, yang menarik. Ada satu keinginan Presiden bahwa daerah perbatasan itu harus lebih bagus dari negara tetangga. Ya. Bahkan beliau mengatakan kalau di sana ya, pos lintas batas negara itu tingkat 2, kita harus tingkat 3, begitu ya. Kalau di sana jalannya kira-kira 20 meter, kita 30 meter. Yang penting jangan sampai kita kalah dengan apa yang ada di negara tetangga. Nah, sehingga masyarakat di perbatasan sekalipun punya kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dan dari kebanggaan itulah kemudian muncul satu kesadaran ya untuk membelanya. Nah itu yang penting, kesadaran bela negara di masyarakat perbatasan itu sebenarnya sesuatu yang sangat substansial. Ya, betul. Artinya PR dari pemerintahan saat ini yang pada waktu di awal pemerintahan Pak Jokowi beliau mengatakan bahwa ada 3 masalah besar di negara ini yang belum terselesaikan. Pada waktu itu ya Pak ya, 2 tahun lalu beliau mengatakan diantaranya adalah merosotnya kewibawaan negara, lalu kemudian merebaknya intoleransi. Itu semua sudah mulai teratasi dengan beberapa hal yang tadi sudah dilakukan oleh Menko Polhukam, diantaranya memperbaiki keamanan dan juga pengamanan di perbatasan, termasuk dengan hadirnya negara di sana gitu Pak. Nah termasuk begini Pak, saya kira juga ini perlu saya kemukakan bahwa saat ini kan ancaman itu sudah berubah kan. Ancaman tidak lagi fokus kepada menghadapi satu perang konvensional, perang yang menggunakan kekuatan senjata dan pasukan yang besar. Karena itu merupakan satu serangan yang membutuhkan biaya mahal dan akan dikutuk oleh negara lain tatkala satu negara menganeksasi negara lain. Ya. Maka bentuk ancaman sekarang sudah berubah total, lebih multidimensional dan lebih mencakup banyak spektrum. Nah, oleh karena itu, di sinilah kemudian kita melakukan satu langkah-langkah yang mengarah kepada bentuk ancaman baru yang paling serius apa sih? Apa tuh Pak? Nah, ternyata kita dapati yang pertama adalah radikalisme ya, dan terorisme. Ya. Nah, ini yang saat ini menjadi musuh dunia termasuk Indonesia. Dan karena Indonesia ini masyarakatnya adalah terbesar adalah Islam, bahkan kita negara yang masyarakat Islamnya paling besar di dunia, maka tatkala ya, terorisme itu menggunakan dengan tanda kutip payung Islam, maka kecenderungan Indonesia menghadapi itu lebih besar, baik sebagai sumber maupun objek. Nah, tapi ini kemampuan Indonesia untuk menangani terorisme ya, diakui oleh dunia kita ya Pak bersyukur bahwa Indonesia bahkan pada bulan Agustus yang lalu, tatkala saya masuk pertama kali di Menko Polhukam, kita memelopori kerjasama dengan Australia untuk mengundang 36 negara untuk melakukan pertemuan bagaimana kita membangun kerjasama melawan terorisme itu. Begitu karena kita sering menjadi model Pak ya dalam pendekatan untuk counter terorisme. Betul Pak. Bahkan apa yang paling menarik ya? Menarik dari kita. Nah, yang paling menarik itu ada perubahan paradigma untuk mengatasi terorisme, ya. Yang pertama, yang kedua pemahaman kita bahwa terorisme itu ada akar masalahnya. Nah, yang pertama dulu, ya. Yang pertama perubahan paradigma itu kalau dulu melawan terorisme itu kita pakai istilahnya hard approach, ya. Security approach ya. Hard approach, jadi bukan langsung kita hantam, ya, di kegiatan mereka. Tapi kita lupa bahwa tatkala kita hantam kegiatan mereka, ya tetap ada mengalir satu kekuatan baru yang terus-menerus datang. Sehingga yang paling bagus sekarang perubahannya adalah kita kombinasi antara hard approach dan soft approach ya. Dengan cara-cara yang lebih manusiawi, ya kita rangkul mereka, kita sadarkan ideologinya yang sudah melenceng itu, ya kita kemudian masyarakatkan kembali. Dan ternyata itu oleh Ketua BNPT saat ini ya Pak Suhardi Alyus itu dilaksanakan dengan sangat serius, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mengepung mereka dan itu lebih berhasil ketimbang pakai hard approach ya itu. Nah dan berikutnya adalah tadi saya katakan akar masalahnya ternyata bersumber kepada kebencian, dendam, perasaan
ada sewenang-wenang, tertekan, termarginalkan. Itu ya kita harus juga membuat terapi itu supaya itu tidak jadi akar permasalahan dari gitu, terorisme. Jadi Ya. titik beratnya lebih kepada memerangi the root causes ya, Iya, sebab-sebab yang paling betul, dasar betul dari sekali, terorisme iya. itu. Masalah keamanan sudah kita bicarakan. Iya. Nah, sekarang kita mau bicara ke masalah reformasi hukum nih, Mas Reformasi Kusnanto. hukum. Iya. Ini reformasi hukum ini karena betul-betul disampaikan oleh Presiden Jokowi menjelang 2 tahun pemerintahannya. Ya, baru kemarin tanggal 20 Baru kemarin, tanggal Iya. 20 Oktober ya, Pak ya. Baru Baru 7 tahun 2016 ya. Betul. Nah, itu kira-kira akan menyasar pada sektor mana saja? Ya. Sebenarnya Presiden sudah sangat menyadari bahwa reformasi hukum itu sangat penting ya. Tidak bisa satu reformasi ekonomi berdiri sendiri. Harus diimbangi dengan reformasi hukum sebagai katakanlah pengawal atau pelengkap dari reformasi bidang ekonomi. Sebab ekonomi tanpa tegaknya hukum ya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ekonomi tidak dikawal dengan satu hukum yang kuat ya akan membuat ekonomi itu goyah kan. Oleh karena itu sudah tepat tatkala 2 tahun terakhir ini kita fokus kepada reformasi di bidang ekonomi dengan 13 paket kebijakan itu. Maka Presiden kemudian memerintahkan kita mulai sekarang reformasi hukum. Begitu. Nah, beliau sering menyatakan bahwa harus total, menyeluruh. Ya, tidak sepotong-sepotong. Maka kemudian kami merancang dengan para menteri dan lembaga terkait untuk merancang bagaimana sih reformasi hukum yang kira-kira ideal, begitu. Nah ternyata kita bisa mengacu kepada program Nawacita sendiri ya bahwa ya negara harus selalu hadir. Ya, dari sana kemudian kita muncul satu sasaran apa yang hendak kita raih itu. Ya ternyata yang pertama kita menghadirkan satu kondisi yang masyarakat kembali percaya kepada sistem hukum nasional. Itu. Betul. Ya. Nah, lalu yang kedua ada satu langkah-langkah sehingga masyarakat kembali merasa mendapatkan keadilan. Ya. Dan yang ketiga masyarakat ingin mendapatkan kepastian hukum dan itu harus kita wujudkan. Sehingga yang salah-salah yang benar-benar, ya jangan sampai ada abu-abu dalam hukum itu. Ya. Tapi ini tuh nanti menyangkut dari hulu sampai hilir sebenarnya Pak Menko iya, ya, Pak. karena Iya. kan misalnya kalau kita berbicara tentang hukum itu kan tidak melulu ketentuan perundang-undangannya, tapi Betul. juga sistem peradilannya, juga para penegak hukumnya Ya. dan sebagainya dan sebagainya. Betul, Jadi, betul, ya. betul. Nah itu berarti apa? Berarti kan kita mulai dari hulunya adalah menyusun kembali regulasi. Ya. Regulasi yang tidak tumpang tindih. Regulasi yang jelas, regulasi yang tidak membuat bingung. Nah, oleh karena itu kemarin ini selama 2 tahun ini sudah kita singkirkan begitulah, atau kita delete ya kalau gitu bahasanya itu. tumpang tindih itu ya, Pak? Iya, regulasi yang tidak beres, yang membuat bingung, yang membuat tumpang tindih, yang membuat ketidakteraturan itu lebih dari 3.000 Pak. 3.000 perda dihapus. Ya. Yang apa perda yang bertentangan dengan Iya, hukum nasional betul, saja betul. ya. Artinya kita bergerak dari pembenahan regulasi. Tapi regulasi hukum sudah kita benahi tatkala aparat penegak hukum Juga ikut yang menjaga hukum itu, yang melaksanakan regulasi itu ya tidak beres. Juga sama aja ya, Pak? ya sama aja. Ya begitu. Ada istilah bahwa regulasi yang jelek sekalipun kalau diawai oleh aparat penegak hukum yang baik lebih baik daripada regulasi yang baik. bagus, awalnya jelek kan begitu. Menarik gitu ya Pak ya. Iya. Jadi yang penting juga adalah orangnya, para Iya. petugasnya ini. Iya. Yang juga sekarang lagi hangat diperbincangkan adalah Satgas Saber Pungli. Oh, Sapu iya. bersih pungli. Nah Iya. ini menarik karena publik tentu ingin tahu seperti apa nanti mekanismenya, lalu kemudian bagaimana Iya. juga follow up-nya dan akan mulai dari mana, lalu kemudian kira-kira kalau bicara pungli ini menyasar di sektor mana saja sih Pak sebetulnya, tapi kita akan bahas nanti Baik, karena iya. kita akan Baik. jeda terlebih dahulu dan Iya, saudara kami silakan. akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sudut Istana. Ragaku dan jiwaku kan selalu jaga hidupmu, lakukan semua penjuru, berkibarlah merah putihku.
Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana, dan malam hari ini tema kami adalah 2 tahun pemerintahan Jokowi JK di bidang politik hukum dan keamanan. Masih bersama kami Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Bapak Wiranto. Pak, tadi sudah kita singgung mengenai kaitannya masih dengan reformasi di bidang hukum. Ini ada sekarang pemerintah membuat Satgas Sapu Bersih Pungli ya Pak ya? Iya. Kalau kita bicara pungli ini kira-kira nanti yang akan terlibat untuk memberantas ini siapa saja? Lalu kemudian mekanismenya akan seperti apa gitu? Iya, Pak? iya. Monggo Pak, silakan. Jadi pertama memang reformasi hukum itu kan banyak ya yang harus diselesaikan kan. Apakah itu pelayanan publik atau penanganan kasus, penataan regulasi, laju pembenahan manajemen perkara, penguatan SDM, penguatan kelembagaan, dan terakhir pembangunan budaya hukum. Kan banyak ya. Banyak. Tapi kalau diselesaikan seluruhnya secara serentak, memang tidak mungkin ya. Harus tahap-tahap, seperti di ekonomi. Nah, Presiden minta tahap pertama itu adalah satu kegiatan yang hasilnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat kecil, terutama masyarakat banyak. Nah, lalu tim kemudian mencoba untuk ya menganalisis berbagai permasalahan hukum. Nah, ketemulah tahap pertama itu yang diluncurkan kemarin, itu ada 5 perkara kan begitu kan? Yang pertama adalah masalah pungutan liar, kemudian masalah yang menyangkut penyelundupan yang juga marak, ya, lalu yang menyangkut perpindahan lapas. Lembaga pemasaran kita ini semuanya overload, over capacity, harus dipindah. Ada satu langkah-langkah pemindahan, ya tidak semuanya tentunya. Lalu yang di kepolisian itu yang menyangkut percepatan layanan SIM, STNK, BPKB, ya, SKCK yang merupakan keluhan masyarakat. Lalu juga yang menyangkut perbaikan layanan hak paten, merek dan desain. Ya. Nah itu semua kan harus dilakukan. Tapi yang betul-betul start awal itu Presiden minta sapu bersih pungutan liar. Itu dulu yang pertama kali. Itu yang kita dulukan. Itu sebabnya kemudian ada nomor aduan ataupun SMS yang bisa disampaikan oleh masyarakat untuk mengadukan gitu ya Pak. Tadi kan ada pertanyaan, yang terlibat siapa? Iya. Ya. Yang terlibat itu sebenarnya 2 pihak. Ya. Instansi yang mempunyai peran sebagai pelayan publik betul, itu merupakan objek tapi juga subjek. Ya, objek karena apa? Mereka yang harus dibersihkan. Karena melayani publik ini kan di sana tempatnya pungli kan. Mereka harus dibersihkan tapi juga membersihkan diri sendiri. Karena ada istilah kalau kita membersihkan dengan sapu harus pakai sapu yang bersih. Kalau sapu yang kotor kita pakai nggak pernah bersih kan begitu. Gitu. Nah, oleh karena itu mereka harus bersih dulu. Lalu pihak yang kedua adalah rakyat. Ya, rakyat sebagai korban sebenarnya. Tapi sekarang ini rakyat karena dia sebagai korban, maka dia sangat paham di mana ada pungli, caranya bagaimana, bayarnya berapa, dan dia betul-betul ya merasa menjadi bagian ya dari objek pungli itu. Oleh karena itu ya pihak yang kedua ini masyarakat kita libatkan langsung Pak. Dan itulah keterlibatannya adalah untuk masyarakatnya gimana? Terutama adalah pelapor. Kita rahasiakan. Ada istilahnya masyarakat pelapor ini dirahasiakan namanya. Tapi laporannya terekam dengan baik. Lalu laporannya itu nanti akan di follow up-nya seperti apa? Oleh Satgas. Ya, oleh Saber ini, Satgas Saber ini punya satu struktur organisasi dari pusat sampai daerah. Nah, kenapa daerah? Karena kita sudah instruksikan dari pusat ini bahwa setiap kementerian lembaga terkait ya, dengan pelayanan publik harus membuat unit-unit saber pungli di daerah masing-masing, di wilayah masing-masing, sampai yang paling bawah. Dan itu bisa dipantau di pusat, artinya apakah ketika sebuah laporan masuk lalu tidak di follow up misalnya, itu bisa terpantau? Oh pasti, karena justru itulah ya alat kita. Kita bisa memantau langsung dari Satgas ke bawah. Tetapi masukan kita dari mana? Dari masyarakat. Ya, kalau lembaga ini, kementerian ini, ya, yang sampai bawah tidak melaksanakan pembersihan diri, ya, akan dapat kita kontrol dari laporan masyarakat yang nanti akan terus mengalir kan. Nah berarti kan tidak ada sinkronisasi antara laporan sudah bersih dengan
realitas yang dilaporkan masyarakat. Atau dengan kata lain yang lebih simple ya, lebih sederhana, bahwa kita menggunakan masyarakat sebagai agen-agen untuk mengawasi ya setiap tindakan pungutan liar yang harus kita berantas itu. Baik. Kalau ini elemen kedua tadi kan termasuk diantaranya adalah penyelundupan, Pak. Ini merupakan bagian yang terpisah dari pungli atau terpisah, Pak. Terpisah. Nanti akan ada jadi ada satgas penyelundupan. sendiri. Sementara ini yang kita akan empowering, akan kita perkuat adalah Satgas 115 yang ada di Menteri Kelautan. Di sana ada Satgas Illegal Fishing yang sudah ada embrionya, sudah ada kantornya, sudah ada manusianya. Nah itu tinggal kita lengkapi lagi. Jadi nanti ya dengan berbagai fungsi-fungsi yang lain, tidak berbenturan gitu ya. Itu sendiri. Baik. Baik Pak Menteri, kita juga tentu ingin mendengarkan bagaimana tanggapan dari masyarakat terkait dengan keberadaan dari saber pungli ini dan terkait dengan komitmen pemerintah untuk memerangi pungli. Di audiens Pak sudah hadir, ini ada 2 orang, yang satu adalah masyarakat, Mbak Metalia. Selamat malam Mbak. Juga hadir satu lagi adalah praktisi hukum. Jadi pengurusan paspor secara online ya, betul-betul tidak ada celah yang Mbak temukan di situ untuk entah oknumnya atau mungkin masyarakat yang ingin cepat lalu kemudian kasih sogokan gitu, ada nggak ditemukan celah di situ? Nggak ada ya. Baik, saya sekarang ke Mbak Nurmalita Malik ini. Mbak Lita ini sebagai praktisi hukum, tentu juga sehari-hari sering berhubungan dengan aparat penegak hukum. Ya. Nah, ini yang menarik tadi yang juga disampaikan oleh Pak Menko bahwa sebagus apapun regulasinya ataupun sejelek apapun regulasinya itu kembali berpulang kepada para pelaksananya gitu kan. Nah, kalau kita bicara orangnya berarti kan ini yang mungkin hari-hari juga sering berhubungan dengan Mbak Lita sendiri. Dari pengamatan Mbak Lita beberapa terakhir ini apakah sudah ada perubahan, Mbak? Iya. Mungkin kalau kita lihat ya sebenarnya sistem peradilan kita itu kan mengandut asas yang peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Tapi faktanya dalam persepsi masyarakat mereka menganggap peradilan itu lama, sulit, tidak sederhana dan mahal. Nah, mahalnya biaya peradilan ini sebenarnya kalau kita mau telusuri mungkin ya diwarnai oleh yang disebut sebagai pungli tadi. Sebagai contoh ya Mbak, misalnya kami aware ada itu peraturan pemerintah tentang penerimaan negara bukan pajak untuk di pengadilan. Di situ sudah diberikan items-itemsnya, semisal pendaftaran surat kuasa itu harusnya hanya Rp5.000 misalnya. Tapi betul, tapi dalam praktek kami selama ini kami tidak pernah melakukan pembayaran pendaftaran surat kuasa diizinkan Rp5.000, selalu paling rendah Rp100.000. Mungkin jumlahnya terlihat tidak terlalu fantastis, tapi berapa banyak perkara yang masuk setiap hari. Dan kalau tadi bicara soal rakyat kecil, apakah hal tersebut ringan buat mereka semisal nanti ada lagi pengambilan putusan dan selebihnya. Nah, kami harus apresiasi bahwa belakangan kemarin ini kami mendaftarkan perkara itu kami sudah membayar pendaftaran perkara itu sesuai dengan PNBP. Bahkan beberapa pengadilan memberikan pendaftaran surat kuasa itu sama sekali tidak dipungut biaya, jadi tidak dipungut 5.000 tadi. Nah, kami rasa sih ya mungkin ini efek positif dari reformasi hukum yang coba dijalankan. Ya kalau dari sisi kami tentu kami
sangat mendukung, kami sangat percaya ini bisa asal dilakukan secara konsisten dan dukungan semua pihak, terutama dari instansi pemerintah baik eksekutif yudikatifnya. Pasti itu memberikan perbedaan besar Mbak untuk reformasi hukum yang diprogramkan ini. Jadi artinya masyarakat dan juga praktisi hukum optimis gitu ya kalau saber pungli ini, upaya pemberantasan pungli ini bisa dilakukan gitu ya selama komitmennya terus dijaga gitu. Betul Mbak. Baik, terima kasih Mbak Metalia dan juga Mbak Lita. Langkah paling bagus. Tapi bagaimana dengan itu? Mungkin Pak Menko mau menanggapi atau untuk maksudnya? memastikan kalau hal yang baik tadi, kebetulan 2 kasus, Iya. itu juga terjadi di seluruh Indonesia. Iya. Bagaimana cara Pak Menko nanti untuk bisa memastikan? Otomatis nanti kalau kita konsisten menjalankan ya rencana ini, itu sudah dapat dipastikan bahwa ada hasil baik di mana para mafia-mafia itu merasa terancam karena hampir seluruh masyarakat dianggap sebagai agent ya. Dia nggak tahu siapa yang mau melapor. Nah itu sebenarnya deterrent faktornya sangat kuat. Tatkala seluruh masyarakat diikutsertakan sebagai agen untuk melaporkan, itu kan ya, nggak ngerti nanti kalau dia melakukan itu, jangan-jangan ini yang saya pungli ini jangan-jangan nanti melaporkan. Ya. Nah, jadi faktor itulah yang nanti kita harapkan dengan cepat bisa membersihkan di semua lini kehidupan masyarakat tentang adanya pungutan-pungutan yang tidak sesuai dengan aturan main itu. Begitu. Tapi kalau kita bicara suatu hal baik yang akan dilakukan itu kan pasti juga biasanya ada tantangannya gitu Iya, Pak ya. iya. Seperti ketika Pak Menko menyampaikan mengenai keberadaan saber pungli ini pada tanggal 20 Oktober lalu, Bapak mengatakan juga bahwa pungli ini sepertinya sudah membudaya meskipun bukan budaya gitu. Hampir gitu ya Pak ya. Budaya. Artinya kan juga nggak gampang gitu Iya. memberantas Iya. pungli ini. Iya. Tentu kan ada tantangannya Pak. Apa sih Pak kira-kira tantangan terberatnya dan Iya. bisakah gitu ya kira-kira ini diselesaikan? Tentu kan ada jangka waktu apa enggak gitu Pak dari saber pungli ini sendiri. Pertama tantangan yang muncul atau akibat dari kebijakan ini adalah membanjirnya laporan dari masyarakat. Sehingga tantangan bagi Satgas adalah bagaimana kita secepatnya merespon ya. Begitu banyaknya laporan itu. Nah ini sedang kita susun bagaimana mekanismenya sehingga setiap laporan bisa cepat ditanggapi dan kemudian kita berikan feedback kepada pelapor bahwa laporan Anda sudah ditanggapi, sudah dilaksanakan. Sejak tanggal 20 Oktober itu Pak sudah ada laporan yang masuk ke terkait Kebetulan ini? sudah banyak, Sudah ya, banyak. tapi kami sampaikan bahwa pengumuman mengenai cara melapor itu akan efektif kurang lebih 1 minggu kemudian. Ya, ya. Karena kami harus menyiapkan sistemnya lebih dulu. operator-operator di kantor, menyiapkan satu sistem yang lebih akurat dan sebagainya. Tapi kalau nomornya sudah kita sebarluaskan kan, Ya. bahwa kita pakai website yang kira-kira masyarakat yang sangat paham menggunakan komputer, menggunakan internet, kita siapkan website kan dengan saberpungli.id. Ya, dari sana. Ya, nanti langsung Nantinya bisa dilacak ya, kapan Iya. lapor lalu laporannya otomatis jadi Pak, follow nanti up sampai otomatis. mana dan Ya, dengan seterusnya. nomor teleponnya otomatis kita bisa ngelacak lokasinya. Ya. Lalu yang ya sedikit gagap teknologi ya, nggak pakai itu, ya pakai SMS lah. Ya. Kita kasih nomor mudah kan 1193 SMS langsung, nanti ada operator 1193. ya. Masih malas lagi nulis, call center aja dah. Ya, Langsung telepon gitu ya? Iya, itu langsung telepon, nggak telepon. Nomor 193 langsung operator akan mencatat, kemudian akan memasukkan dalam sistem. Dan kerahasiaan pelapor itu dijamin. Dirahasiakan, ya saya jamin dirahasiakan. Baik. Nanti kalau nggak percaya nanti kirim pertama kali Anda. Nanti kita coba ya, kita lapor gitu Iya. kan ke situ kira-kira. Iya, begitulah ya. Follow up dan dirahasiakan seperti Iya. apa. Baik, Pak, ini saya ingin soal saber pungli mungkin sudah cukup jelas, tapi ini kan kita sebentar lagi juga menghadapi pilkada Iya. serentak ya Pak ya. Betul. Dan ini riuhnya, ramainya sudah mulai terasa nih dari Iya, sekarang gitu. Bagaimana kira-kira antisipasi keamanan yang dilakukan oleh pemerintah Pak Iya. untuk mengamankan situasi suasana sehingga nanti tetap berjalan kondusif gitu. Memang dalam sejarah pemilu ya, atau pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, itu selalu ada satu eskalasi suhu yang meningkat ya, tatkala mendekati hari H-nya itu. Ya. Itu memang dapat kita sadari karena memang kompetisi kan. Kompetisi antar kelompok yang kadang-kadang kalau kompetitornya saya kira sopan-sopan aja.
ya, tapi kadang-kadang supporternya itu. Ya, Ya, saking semangatnya istilah gitu ya, Jawa Pak ya. Timurnya kan yang bonek ini kan Iya. kadang-kadang itu nggak terkontrol. Oleh karena itu kami sudah mengantisipasi itu. Kemudian lewat Bawaslu beberapa bulan yang lalu sudah kita adakan survei sehingga ada namanya indeks kerawanan pemilu. Jadi setiap daerah itu sudah kita lihat indeks keamanan itu tinggi atau rendah. Artinya juga pemerintah sudah tahu Betul, daerah mana yang betul, kira-kira betul. paling rawan gitu ya Pak ya. Memang kita temukan 3 daerah, Papua, Aceh, dan DKI. Itu paling tinggi indeks kerawanan pemilunya. Nah, karena kita sudah tahu, maka sudah banyak upaya untuk kita fokuskan ke sana. Agar indeks keamanan kerawanan pemilu itu turun menjelang pilkada dilaksanakan. Baik. Tetapi kembali lagi bahwa tentu ini juga tidak terlepas dari peran masyarakat, terutama masyarakat pemilih, kan begitu Pak ya? Yang kita harapkan bahwa pilkada ini adalah milik kita bersama dan hasilnya akan kita nikmati tatkala kita bisa memilih pemimpin yang betul-betul berkualitas kan? Dan amanah gitu ya Pak ya. Ya, pemimpin yang berkualitas, punya kompetensi, punya integritas, amanah, itu yang harapan kita. Ya. Tapi kalau pemilihnya sambil berkelahi ya nggak akan bisa ya, kita dapatkan pemimpin seperti itu. Ya, Baik, Pak Menko silakan. dan juga Pak Kusnanto, Ya. ini baru 2 tahun perjalanan dari pemerintahan Jokowi JK, masih ada 3 tahun lagi. Iya. Kita tentu ingin dengar nanti kira-kira terobosan atau kebijakan baru apa yang nanti akan dilakukan oleh di bidang Menko Polhukam, terutama dalam 3 tahun ke depan gitu Pak ya. Iya. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya Pak Baik. Menko, dan saudara kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sudut Istana. Ragaku dan jiwaku kan selalu jaga hidupmu, taklukkan semua penjuru, berkibarlah merah putihku. Oh. Terus berkibar merah putihku, menjulang perkasa di langit biru. Ya, saudara Anda kembali bersama kami di Sudut Istana. Malam hari ini tema kami adalah 2 tahun pemerintahan Jokowi JK di bidang politik hukum dan keamanan. Bersama kami sudah hadir Bapak Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Pak Wiranto dan juga Mas Kusnanto, kita lanjut kembali. Tadi ini sudah 2 tahun berjalan, berarti masih ada 3 tahun lagi Iya. Pak. Kira-kira Terbosan. kira-kira nanti selama 3 tahun ini apa yang masih akan terus dikejar dan menjadi fokus dari pemerintahan di bidang Polhukam? Iya. Jadi memang Bapak Presiden selalu menganjurkan untuk para pembantunya itu proaktif ya. Proaktif membuat satu terobosan-terobosan baru yang menyelesaikan permasalahan. Jangan hanya kita menyerah kepada sesuatu yang bersifat statis atau istilah kerennya kan comfort zone ya. Zona yang membuat kita nyaman ya, kita nggak mau out of the box ya, nggak mau kita bergerak dari satu kurva ke kurva yang baru begitu. Nah, itu Presiden minta agar kita melakukan itu. Sehingga di Polhukam pun kami juga sudah menganjurkan, ayo kita coba membuat satu gebrakan baru, terobosan baru yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Tetapi tentu tetap berlandaskan satu acuan-acuan hukum yang positif kan begitu kan. Ya, misalnya saja kemarin ada masukan yang cukup bagus, nanti kita lemparkan kepada publik bahwa ternyata sistem hukum di Indonesia itu mengajak orang untuk berkonflik. Artinya setiap konflik yang ada di masyarakat selalu ya dilarikan kepada konflik yang bersifat formal, legal formal di pengadilan. Padahal zaman dulu setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai ada namanya Dewan Adat. Kalau ada permasalahan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Ya. Pancasila pun juga menganut ya, musyawarah mufakat. Kenapa kita mesti meninggalkan itu? Justru kita berkiblat kepada satu sistem hukum barat ya yang memang ya selalu ya dilarikan ke ranah konflik. Nah, kita sayangkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dulu pernah digagas ya ternyata itu dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu perlu kira-kira pemikiran baru agar ada satu penyelesaian kasus yang non yudisial tapi menyelesaikan masalah.
Sehingga penjara kita nggak over kapasitas lagi kan. Ada banyak hal yang misalnya tindak pidana ringan dan sebagainya, saya kira bisa diselesaikan dengan cara-cara yang tidak harus berkonflik dan masuk ke ranah pengadilan. Itu pemikiran baru yang nanti sedang kita godok lah. Tentu, non-judicial. iya tentu nanti akan minta para pakar-pakar hukum, para ahli-ahli, katakanlah para praktisi hukum ya untuk bersama-sama duduk dengan kami untuk merancang ini, ya, supaya kembali bahwa nafas dari musyawarah mufakat itu betul-betul muncul dalam kehidupan kita sebagai bangsa, ya begitu kira-kira. Salah satu terobosan, nanti banyak yang lagi akan lah, nanti ya. dilakukan ya Pak ya, kira-kira itu gambarannya. Baik Pak Menteri, di akhir dari segmen kita ini Pak Menko, kita biasanya juga tidak hanya berbincang mengenai seputar kebijakan ataupun apa yang menjadi fokus, tapi juga kita ingin tahu lebih jauh mengenai figur Pak Wiranto. Tapi sebetulnya kan Pak Wiranto ini, Pak Menko Polhukam ini kan adalah sosok atau figur yang sudah tidak lagi diragukan lah kemampuan dan kepemimpinannya. Dan publik juga tahu Pak Wiranto hobi nyanyi misalnya, terus ada hobi olahraga juga ya Pak ya? Iya, saya olahraga juga banyak yang saya tekuni ya. Olahraga. Ya. Nah, kalau makanan nih kira-kira kesukaannya apa Pak? Semua suka. Yang nggak boleh absen di piring apa Pak kira-kira? Ya, nggak ada yang spesifik ya. Saya pokoknya lapar ya semuanya jadi enak. Makanya saya selalu pakai satu filsafat ya. Makanlah tatkala Anda lapar. Ya. Jangan pada saat kenyang kita makan mesti nggak enak. Nah, ini kalau yang ini gimana nih? Makasih Mas Dikin. Ini kerupuk Mas Kusnanto dan singkong goreng. Nah, boleh cerita nih Pak, ini katanya Bapak ini apapun lauknya, pokoknya harus ada kerupuk. Gitu ya Pak ya? Boleh cerita dong Pak soal kerupuk dan singkong goreng ini? Ini gimana sebenarnya rahasia kehidupan, jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah Pak, dibagi-bagi ke kita. Jadi saya ini kan sebenarnya juga dilahirkan bukan dari keluarga yang kaya raya, tidak kan ya. Jadi ayah saya guru SD ya, kami 9 bersaudara. Jadi bayangkan kehidupan seperti apa itu ya. Sehingga kami selalu menyantap makanan yang paling sederhana lah ya. Dan lauk yang paling sederhana itu memang kerupuk ya. Kalau orang sebelah kiri garpu, saya sebelah kiri selalu kerupuk aja. Ya. Jadi ada kalanya juga ada saat-saat di mana makannya nasi dan kerupuk gitu ya? Iya itu, jadi ya tambah kecap lah ya. Tapi tetap terasa enak ya Pak ya? Iya, karena kembali tadi memang kita lapar ya dan sebagainya. Dan lalu sama dengan singkong kan ya makanan yang saya kira sangat sederhana dan di mana-mana kita dapatkan itu kan. Kalau kita makan singkong berarti karbohidrat terpenuhi kan. Minimal kita jadi sehat. Ya. Campuran karbohidrat dan karbohidrat itu. Iya betul. Jadi ya ternyata Mas Kusnanto dan juga pemirsa meskipun Pak Menko ini pernah jadi Panglima TNI, pernah jadi Menteri beberapa kali ya Pak ya. Bapak pernah menjabat sebagai Menteri di 4 presiden ya Pak ya? Tapi tetap hobinya hanya 4 presiden aja. Calon presiden dan calon wapres juga pernah ya. Tapi hobinya sama aja seperti kita rakyat kebanyakan, suka kerupuk dan juga suka singkong ya Pak. Nah tapi yang paling menginspirasi Bapak siapa Pak kira-kira? Saya kira ibu saya yang sadar bahwa, dan saya kira semua sadar bahwa kita lahir ke dunia kan karena kita in the cost di perut ibu selama kurang lebih 9 bulan rata-rata kan. Betul. Dan saya bisa merasakan bagaimana beratnya si ibu yang terus ya bawa tas besar di perutnya itu, yang isinya kita kemana-mana 9 bulan. Banyak hal yang sosok ibu fotonya di belakang kita. Oh iya. Ini itu ibu saya. Bapak yang mana nih? Pak Wiranto di foto ini yang mana Pak? Saya yang itu yang pakai topi itu ya. Itu baru lulus ya. Baru lulus ya Pak ya ketika itu ya. Masih 21 tahun umurnya. Masih 21 tahun. Ini ibu saya. Tapi sudah almarhum dua-dua. Sudah almarhum dua-dua. Saya waktu Panglima Kostrat tahun 96 ibu meninggal wafat. Pak Menko, dari muda atau mungkin hampir sebagian besar di hidup Bapak ini dihabiskan waktu dicurahkan untuk pekerjaan. Karena Bapak kan sudah dari muda meniti karir di TNI, lalu kemudian menjadi menteri, aktif di organisasi, aktif di organisasi kemasyarakatan, partai. Tentu waktunya tidak banyak yang bisa tercurah untuk keluarga dan orang tua gitu ya. Kalau seandainya waktu boleh diputar kembali Pak, apa yang ingin Bapak lakukan yang dulu belum kesampaian dilakukan Pak? Saya
penganut faham yang selalu bersyukur kepada Allah ya. Jadi tidak pernah saya kemudian mereka-reka satu cita-cita lain ya, kecuali saya mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada saya. Dan itu saya kira membuat kita awet ya, karena ya nggak murka lah ya. Jadi apa yang kita berusaha oke, semaksimal mungkin. Tapi begitu kita sudah mendapatkan takdir kita syukuri itu. Jangan kita ngomel lagi, apalagi kita ngomel kepada Allah ya, itu janganlah ya. Ngomel kepada yang lain pun nggak boleh. Nah itu kemudian membuat kita ya tenang-tenang saja begitu. Tenang tapi pasti gitu ya Pak? Ya, itu kan soalnya pernah menjadi calon presiden dia jadi ya nggak apa-apa. Iya. Wakil presiden dia jadi nggak apa-apa. Legowo gitu ya Pak ya? 17 tahun lalu jadi Menko Polhukam, sekarang diminta Menko Polhukam, mau juga nggak apa-apa. Iya. Kita syukuri itu kan. Tatkala semuanya kita kerjakan dengan ikhlas ya, dengan penuh satu kesadaran bahwa toh semuanya juga untuk bangsa. Itu nggak ada masalah. Baik. Ya. Keikhlasan, rasa legowo itu juga mungkin yang terinspirasi dari orang tua, terutama dari ibu itu ya Pak. Iya, Baik, ini terakhir Pak, tentu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di sini dan juga telah berbagi kepada kami, berbagi baik itu apa yang sudah dicapai oleh pemerintah, upaya apa yang dilakukan, termasuk juga cerita-cerita menarik di balik sosok Pak Wiranto ini. Tapi ada satu lagi Pak terakhir, boleh dong Pak, kita udah lama nggak mendengar Bapak nyanyi ini. Terakhir mungkin udah, terakhir jangan-jangan 17 tahun yang lalu lagi gitu ya Bapak nyanyi ya. Enggak lah ya. Kita ingin dengar Bapak menyanyi lagi sekarang, boleh Pak ya di sudut istana satu lagu Pak? Iya boleh. Saya dulu nyanyi di sini terakhir dengan yang mengiringi piano siapa itu? Tahun berapa itu Pak? Ya. Tahun berapa? Kira-kira 2003. 2003. Oh, artinya ya berarti sudah 13 tahun yang lalu. Iya. 13 tahun yang Itu lalu. Jaya Suprana waktu itu pakai piano. Baik, kalau gitu Bukan sekarang yang kita Harian sambut Wedding Song itu, Pak Wiranto akan nyanyi lagi untuk kita setelah 13 tahun. Monggo Pak, silahkan Pak. Silakan Pak. Monggo. Saya minum dulu boleh? Oh, boleh, Pak. Silakan. Bapak. Kering. Jadi kalau penyanyi biasanya gini, penyanyi sebelum nyanyi. Oh bukan. Ngomong begitu lama nggak dikasih minum saya akan kering juga. Iya. Baik, kita mungkin ingin tahu kira-kira Bapak akan nyanyi lagu apa setelah 13 tahun nggak nyanyi di TVRI dan ini. Enggak, tadi kita Tapi akan punya bicara sosok yang paling kita anggap berjasa dalam hidup kita. Tadi saya sampaikan ibu kan. Betul Pak. Jadi ibu itulah yang melahirkan kita, membesarkan kita, membimbing kita, dan mengarahkan kita menjadi orang yang benar kan begitu. Karena itu saya juga akan menyanyikan lagu Ibu tapi versi Maluku ya. Lagu ini sebenarnya menceritakan seorang anak yang merantau ingin membahagiakan ibunya, tetapi ternyata dalam perantauan dia belum berhasil juga ya. Oleh karena itu dia ingin pulang, sangat rindu kepada ibunya, tapi nggak bisa pulang. Sehingga dia titip kepada temannya, tolong sampaikan ibu saya, jaga ibu saya belum bisa pulang karena saya belum bisa berhasil untuk bisa membahagiakan ibu saya. Nah ini lagunya nanti saya nyanyikan dengan versi Maluku ya begitu. Silakan. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo dulu, sio mama gendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi buju-buju lah sampai basar bakini, beta tak lupa mamae, sio mamae, beta rindu mau pulangi, sio mamae, mama solian kurus lawange,
mama mama pung cabe so duluwe sio tete manise jaga beta pung mamae sio tete manise jaga beta pung mamae mama 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 Pak Wiranto nih luar biasa. Boleh juga tuh Pak tadi improvisasi terakhirnya Pak. Selamat. Jadi Ya. suaranya masih tetap merdu Pak. Oh ya, terima Betul, kasih. kami kembali Serak mengucap- mana serak? Serak, tapi serak aja merdu Pak. Gimana kalau nggak serak ya? Iya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas Baik, kehadiran terima Bapak di kasih. Studio Istana. Mudah-mudahan perbincangan kita tadi menginspirasi kita semua ya Pak ya. Iya, Terima baik. kasih sekali lagi. Tapi sebelum kita akhiri Pak, kembali kita dengarkan Kita terlebih kembalikan dahulu Oh, iya. ke Cak Pada Kardi. Cak Kardi. Ada cerita apa? Atau mungkin Cak Kardi mau nyanyi juga? Wah. Oh enggak ya? Saya untung tidak segenerasi dengan Pak Wiranto. Kalah ganteng, kalah suara, mesti saya nggak pernah dapat cewek kalau nggak pernah dapat pacar. Pak Wiranto soal kerupuk, ini sama dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi sangat gemar dengan kerupuk. Kerupuk. Setiap kali makan harus Harus ada kerupuk. ada kerupuk itu. Tetapi kalau soal emak sama, saya dengan Pak Wiranto sama. Dan saya tahu Pak Wiranto sejak dulu tuh ikhlas. Ini saya dulu Mas Kusnanto sama, riset saya kan tentang militer waktu PSD dulu. Jadi reposisi TNI tidak akan pernah terjadi kalau nggak ada Pak Wiranto waktu itu. Para pemirsa, saya ikut kunjungan kerja Presiden tanggal 19 lalu hanya sampai Solo, karena saya memang kurang sehat. Saya tidak ikut ke Miangas dan ke Manado. Seperti biasa, Presiden biasanya kalau kunjungan kerja selalu saja ada yang harus dibeli. Di Aceh misalnya, itu kaos dalamnya begitu basah karena lama di lapangan, sehingga harus beli kaos yang baru. Biasanya kalau ada Presiden beli merek kaos tertentu, itu ada aja yang komentar, kaos Presiden sama loh dengan kaos saya, gitu, kaos dalamnya. Saya hanya membayangkan ketika di Manado itu, Presiden membeli sepatu, karena memang sebelumnya sepatunya sudah basah, waktu di Kayang itu, di Kayong Utara, di Kalimantan Barat. Nah, beliau membeli sepatu ketika di Manado, dan harganya cuma 150.000. Dan saya bisa membayangkan, anak-anak yang pakai sepatu sama ngomong, sepatuku sama dengan sepatu Presiden, sepatuku sama dengan sepatu Presiden. Mohon maaf, sepatu saya lebih mahal dari sepatunya Presiden. Jadi saya sering malu kalau dengan Bapak Presiden. Para pemirsa, Presiden kita mengajarkan kita untuk kerja keras, untuk optimis, dan untuk tetap sederhana. Dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia.